Cekidot. Bang. Teman, tahu nggak sih, pada masa zaman kemerdekaan Indonesia masih banyak loh masalah ekonomi dan politik di Indonesia. Salah satunya pada masa zaman demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintah dipimpin oleh perdana menteri dalam bentuk kabinet. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dan Masyumi sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet ini terdapat dua partai besar yang berperan penting. Yang pertama, Masyumi sebagai proposisi dan PMI sebagai oposisi. Adapun beberapa anggota dalam kabinet ini, yang pertama Hemengkubwono IX, selanjutnya Mr. Asad Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Kabinet ini juga memiliki beberapa program pokok. Di antaranya yang pertama yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Selanjutnya mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Kemudian menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, dan terakhir yaitu memperjuangkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan Kabinet Natsir I. Adapun keberhasilan dari Kabinet Natsir sendiri yaitu Sumitro Plan. Sumitro Plan sendiri dicetus oleh Sumitro Djojo Hadikusumo. Sasaran dari Sumitro Plan sendiri yaitu ditekankan kepada industri-industri dasar seperti pabrik-pabrik semen, percetakan, dan sebagainya. Sekarang tujuan Sumitro Plan yaitu menumbuhkan dan membina para pelaku usaha Indonesia atau pribumi, yaitu sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi. Terus yang kedua yaitu mendorong para importor nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. Yang ketiga yaitu membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada para importir Indonesia. Yang terakhir adalah memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para Dan kabinet ini selanjutnya adalah Indonesia masuk PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Peristiwa ini terjadi pada masa Kabinet Natsir. Selanjutnya, pentingan antara Indo Belanda mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Salah satu hasil dari konferensi meja bundar adalah mengenai masalah Irian Barat akan ditunda selama 10 tahun. Setelah 1 tahun konferensi tersebut dilaksanakan di Indonesia yang tengah dipimpin oleh Kabinet Natsir, tengah melakukan perundingan kembali dengan Belanda mengenai masalah sosial. Perundingan tersebut dilakukan pada Desember 1950. Dalam perundingan ini, pimpinan delegasi Indonesia adalah Muhammad Rowem. Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun kendala atau masalah dalam kejadian ini yaitu pertama, upaya memperjuangkan Irian Barat yang mengalami jalan buntu atau kegagalan. Selanjutnya, penerapan sudut Soviet, perusahaan nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan tersebut diselewengkan penggunaannya. Dan yang terakhir, timbul masalah keamanan dalam negeri seperti di TII, Gerakan Andi Aziz, APRA, dan RMS.
Penyebab runtuh kabinet ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, disebabkan oleh permasalahan Irian Barat yang tak kunjung terselesaikan atau tidak menemukan titik terang. Dan juga kabinet ini disebabkan oleh adanya mosi dan tidak percaya dari PNI mengenal pencabutan peraturan pemerintah tentang DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 ini terlalu menguntungkan bagi Masyumi, sehingga mosi ini disampaikan kepada parlemen pada tanggal 22 Januari tahun 1951. Dan pada akhirnya mosi ini pun memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dengan ini maka berakhirlah masa pemerintahan kabinet Natsir di Indonesia.